Halo para pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Gani Prasetyo Aji dalam Fibis Weekly Sentiment. Kali ini saya akan membahas mengenai potensi pergerakan IHSG selama satu pekan ke depan, di mana IHSG sendiri akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu fundamental positif maupun fundamental negatif. Dari fundamental positif sendiri yaitu data ekonomi AS yang cenderung memuaskan, seiring dengan rilis data ISM Manufacturing PMI tercatat sebesar 51,5, sedangkan data service PMI sebesar 55,1. Sedangkan untuk tingkat pengangguran Amerika Serikat sendiri mengalami penurunan menjadi 7,8% dari sebelumnya sebesar 8,2%. Kemudian fundamental positif berikutnya adalah bank-bank sentral di dunia melakukan pelonggaran moneter setelah peluncuran stimulus oleh The Fed dan Bank of Japan. Kemudian ECB berkomitmen bahwa pihaknya akan terus membeli obligasi-obligasi dari negara-negara di Uni Eropa. Namun ada fundamental negatif yang dapat menekan IHSG pada pergerakan minggu ini, yaitu adanya kekecewaan dari pelaku pasar akan pernyataan The Fed yang masih enggan untuk memberikan stimulusnya. Kemudian indeks manufaktur Cina pada bulan September 2012 masih melambat dari 50,1 menjadi 50,2. Kemudian ada pertemuan-pertemuan penting yang dapat disimak pada pekan ini, yaitu pertemuan dari Eurogroup yang akan dilakukan nanti malam. Kemudian pertemuan dari Ecofin Euro yang akan dilakukan pada Selasa besok tanggal 9 Oktober. Kemudian ada pertemuan G7 yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober. Kemudian pertemuan IMF yang akan dilakukan pada Sabtu dan Minggu tanggal 13 hingga 14 Oktober 2012. Kemudian secara teknikal sendiri pada pekan lalu IHSG berada pada pola uptrend, di mana dari kelima indikator tersebut semuanya memberikan sinyal uptrend. Dapat dilihat dari chart IHSG sendiri bahwa IHSG selama sepekan terakhir mengalami penguatan hingga ke level tertingginya, dan diperkirakan IHSG sudah menyentuh level supportnya di level 4.330, dan diperkirakan pada seminggu ke depan secara teknikal IHSG akan mengalami koreksinya. Dapat dilihat beberapa indikator seperti MACD maupun stokastik sendiri sudah berada pada titik jenuh beli yang rawan akan koreksi. Sedangkan secara sektoral sendiri dari 9 sektor, ke-8 sektor masih memberikan sinyal adanya penguatan selain dari sektor keuangan. Yang dapat dicermati pada sepekan terakhir adalah sektor pertanian, di mana sepekan terakhir sektor pertanian sudah berada pada titik jenuh jual yang berpotensi akan adanya rebound. Dapat dilihat di sini beberapa indikator seperti stokastik maupun MACD sudah berada pada titik oversold yang berpotensi akan adanya penguatan. Begitu juga dengan sektor dari sektor pertambangan yang juga pada beberapa pekan terakhir mengalami pelemahan cukup signifikan sehingga saat ini sudah berada pada titik jenuh jual yang berpotensi akan adanya rebound. Namun untuk sektor aneka industri sendiri yang pada 2 hari perdagangan terakhir mengalami pelonjakan cukup signifikan, nampaknya masih berpotensi untuk menguat kembali karena memang kinerja dari sektor-sektor tersebut cukup cemerlang pada semester 1 2012 kemarin, sehingga banyak asing yang masuk kepada sektor tersebut. Untuk sektor properti sendiri, khususnya di industri konstruksi, nampaknya masih menjanjikan karena memang potensi-potensi proyek-proyek yang didapat oleh saham-saham sektor tersebut dapat mendongkrak kinerja di tahun 2012 ini. Ya, demikian adalah penjelasan saya mengenai potensi pergerakan IHSG selama satu pekan ke depan. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.